Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man i'tada amma ba'du. Halo sahabat channel YouTube Ristam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, saya Hoirunisa dan teman saya Yogi Nugroho memandu konten keempat kami yang bernama Ramah Bersih, Ramadan berkah dan menginspirasi, yang berisikan kultum sekaligus tanya jawab yang akan memberikan pencerahan sekaligus ilmu yang bermanfaat bagi sahabat semua. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Ustadz Syafi'i. Beliau adalah Ustadz dan tokoh masyarakat di Kadoya Pintu Air. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustadz. Gimana puasa hari ini Ustadz? Ya, Alhamdulillah masih lancar. Alhamdulillah lancar ya Ustadz. Ya, langsung saja mari kita akan dengarkan paparan dari beliau yang bertemakan dengan Idul Fitri. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Syafi'i. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa di mana saja Anda berada yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan karena pada hari ini kita masih bisa bertemu di channel Ristam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga kepada para dukun yang setia. Para pemirsa yang berbahagia, sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Nah, ketika kita memasuki hari raya Idul Fitri, maka biasanya di situ kita akan bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangan puasa kalian dan bertakbirlah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapatkan petunjuk. Jadi setelah kita menyelesaikan Idul Fitri, maka kita mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu bertakbir? Kita agungkan asma Allah, kita agungkan nama Allah, dan kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita biasanya Allah kita kecilkan, tapi yang kita besarkan adalah rumah kita, harta kita, anak-anak kita, ya, dan lain sebagainya. Sementara Allah kita kecilkan dan bahkan kita lupakan. Padahal kata Allah, nasullaha fanasiyahum. Kalau kalian lupa dengan Allah, maka Allah pun akan melupakan kalian. Nah, dengan Idul Fitri ini kita pun disadarkan kembali untuk selalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengecilkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya Idul Fitri itu adalah kita kembali kepada fitrah kita. Atau dalam pengertian lain, Idul Fitri itu adalah hari kita berbuka puasa kembali. Hari kita untuk makan kembali. Makanya dalam Idul Fitri diharamkan untuk berpuasa. Pada hari itu kita dianjurkan untuk makan gitu ya. Orang biasanya kalau pesta, kalau lagi senang-senang, kalau ngumpul pasti makan. Yuk kita makan kok di kafe, kita makan kok di mana sekarang yang lagi ngetop tuh, daerah Kadoya gitu ya ada. Nah biasanya kita kalau lagi gembira pasti makan. Nah, saat Idul Fitri adalah saat yang bergembira, makanya kita makan. Haram puasa pada hari itu. Malah justru kita disuruh untuk makan sebagai pertanda
kita berbahagia setelah menyelesaikan ibadah puasa. Nah, di kita di Indonesia, Idul Fitri itu identik dengan Lebaran. Lebaran ini katanya bahasa Jawa itu berasal dari kata lebar. Lebar, lapang. Lapang apa? Lapang untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kita biasanya di Indonesia setelah Idul Fitri, ya, setelah sholat Idul Fitri, kita saling memaafkan agar kita saling melebur dosa, saling menghapus kesalahan antara satu dengan yang lainnya. Setelah kita berpuasa Ramadan 30 hari, kita berharap Allah mengampuni dosa kita, maka dengan bermaaf-maafan, kita juga bermohon dan berharap sesama manusia bisa saling maaf bermaafan. Itu yang pertama. Yang kedua, Idul Fitri bermakna kita kembali kepada kesucian diri kita. Kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang telah berpuasa Ramadan, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, berpuasa Ramadan karena iman dan ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, dengan Idul Fitri ini kita berharap Allah mengampuni dosa kita dan kita kembali ke dalam kesucian diri kita. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Ustadz, makasih nih sebelumnya penyampaiannya. Semoga ilmunya bisa diterima sama sahabat-sahabat di rumah. Oke, kita tanya-tanya dikit boleh lah ya Ustadz? Boleh. Ya, Ustadz, mengenai Idul Fitri, apa maksud arti kata Lebaran dan dalam sangkut paut dengan Idul Fitri? Oke. Tadi dalam ceramah singkat saya telah saya utarakan bahwa di Indonesia Idul Fitri itu disebut dengan Lebaran gitu ya. Ini katanya bahasa Jawa yang berasal dari kata lebar. Sebenarnya banyak makna atau banyak sekali dari mana kata Lebaran itu berasal. Ada yang bilang kata itu berasal dari kata luber. Luber itu banyak yang melimpah. Nah, diharapkan dengan Lebaran itu melimpah rezeki kita, melimpah rasa kemaafan kita gitu ya. Ada juga yang bilang Lebaran itu berasal dari kata lebar dan berarti sudah ya, sudah. Kita sudah melaksanakan ibadah puasa, maka kita berlebaran. Tapi ada makna yang lebih pas, bukan pas, yang kayaknya relevan dengan Idul Fitri, yaitu makna lebaran dalam arti lebar. Lapang dada kita, meluaskan dada kita untuk memberikan maaf kepada orang lain gitu. Jadi kita lapang dada untuk saling memaafkan pada saat Idul Fitri. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, setelah kita puasa 30 hari Ramadan, kita berharap Allah mengampuni dosa kita, maka kita bermaaf-maafan agar dosa kita antar sesama manusia juga bisa hilang. Jadi saya kira dalam konteks Indonesia itu pas banget tuh Idul Fitri dikaitkan dengan Lebaran agar kita ya hablum minallah pun juga hablum minan nas. Saya kira itu ya jawabannya. Pertanyaan kedua Ustaz, mengenai Idul Fitri tanggalnya selalu bergeser tiap tahunnya. Ya. Gini ya, kalau Idul Fitri itu mengikuti bulan Qamariyah gitu ya. Nah, sementara kita di Indonesia atau umum di dunia itu mengikuti perhitungan bulan Syamsiah. Nah, menurut para ahli astronomi, perbedaan antara bulan Qamariyah dengan bulan Syamsiah itu 11 hari gitu ya. 10 dan 11. Maka menjadi wajar kalau Idul Fitri dihitung dengan Syamsiah akan selalu apa tadi? Bergeser ya. Bergeser lebih cepat 10 hari atau 11 hari dari bulan Syamsiah. Misalkan kalau misalkan hari ini atau tahun ini Lebaran tanggal 13 ya. Nah, mungkin tahun depan dia sekitar tanggal 2 ya, tanggal 2 atau tanggal 1 Mei gitu. Terus menerus akan maju 10 atau 11 hari karena memang perhitungannya beda. Qamariyah dengan Syamsiah itu berbeda antara 10 sampai dengan 11 bilangannya. Maka kemudian akan selalu maju kalau kita hitung dengan bulan Syamsiah. Jadi itu alasannya kenapa Idul Fitri selalu bergeser atau lebih cepat ya, lebih cepat
ketimbang tahun-tahun yang sudah ketika kita hitung dengan bulan Syamsiah. Saya pikir itu ya. Oke, masih lanjut pembicaraan yang tadi ya Ustaz. Oke. Mengapa Idul Fitri di Indonesia lebih meriah dibanding negara-negara lain? Ya, ini menarik ini ya. Konon kabarnya kalau di negara-negara Timur Tengah ya, itu memang setelah Lebaran ya, setelah tanggal 1 Syawal Lebaran itu ramai tuh kan ya, karena orang sholat Idul Fitri, bertakbir ya, saling bergembira gitu. Nah besoknya tanggal 2, 3, 4 dan seterusnya itu memang sepi. Jadi ini berkaitan dengan pengamalan hadis ya, pengamalan hadis tentang puasa 6 Syawal di bulan Syawal ya, puasa 6 hari di bulan Syawal setelah hari Idul Fitri. Jadi tanggal 2, 3, 4, 5, 6 itu kita dianjurkan untuk puasa Syawal. Nah di negara-negara Timur Tengah itu setelah tanggal 1, tanggal 2 mereka langsung berpuasa gitu ya. Nah makanya sepi karena mereka puasa lagi gitu. Jadi setelah pas tanggal 1 Idul Fitri mereka Lebaran, tanggal 2-nya mereka puasa lagi ya, sepi lagi sama seperti bulan Ramadan lagi suasananya. Ya mereka tidur siang dan lain sebagainya. Nah sementara di Indonesia setelah tanggal 1 Syawal, tanggal 2 dan seterusnya kita berkunjung ya, bersilaturahim, anjang sana, anjang sini, dari yang muda mengunjungi yang tua, yang tua mengunjungi muda. Jadi ramai tuh. Bahkan kadang-kadang sampai sebulan ya, sampai sebulan kita tuh masih ramai tuh ya. Suasana apa silaturahimnya gitu ya. Karena di kita pas tanggal 2 itu tidak langsung puasa gitu. Nanti puasanya udah berakhir-akhir atau pertengahan gitu ya. Kita silaturahim dulu, datang sana sini. Jadi itu yang membuat suasana Idul Fitri di tanah air itu lebih gembira, lebih semarak karena ya suasananya beda ya dengan Timur Tengah gitu ya. Saya pikir itu kenapa jadi lebih ramai di Indonesia ketimbang di Timur Tengah, di negara-negara lain terutama ya. Iya Ustaz. Ustaz nih, dari serangkaian yang Ustaz sampaikan mengenai Idul Fitri ya, apa sih hikmah Idul Fitri itu bagi umat Islam? Oke, baik ya. Tadi telah saya sampaikan ya, tentang Idul Fitri, bahwa Idul Fitri itu salah satu pengertiannya adalah kita kembali ke dalam fitrah ya, kembali ke dalam kesucian diri kita, kembali dalam ketika kita asalnya lahir tanpa dosa. Kita berharap dengan Idul Fitri ini kita kembali tanpa dosa. Idul Fitri kembali ke dalam fitrah kita gitu ya. Nah seluruh ajaran Islam, terutama rukun Islam yang 5 itu mengajarkan kita agar kita menjaga kesucian fitrah kita. Kita lihat syahadat. Syahadat itu mengajarkan kita untuk mensucikan i'tiqad kita, mensucikan ideologi kita, mensucikan keyakinan kita bahwa Allah lah hanya Tuhan yang berhak kita sembah. Itu syahadat. Yang kedua apa? Salat ya. Iya. Salat itu mensucikan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka kita sholat supaya kita tidak berbuat perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga zakat, itu mensucikan harta kita. Yang keempat puasa, yang sedang kita laksanakan ya. Iya. Itu mensucikan apa? Diri kita, mensucikan ruh kita, mensucikan batin kita agar selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir haji itu mensucikan seluruh aktivitas kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan Idul Fitri ini kita berharap ya Allah mensucikan kita kembali ya, mensucikan diri kita kembali, dan kita jaga itu dengan cara mengamalkan rukun Islam dengan baik, mengamalkan seluruh ajaran Islam dengan baik agar kita tetap suci lahir dan batin. Oke, terima kasih Ustaz sesudahnya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat di rumah. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil dari paparan narasumber kita yaitu Ustaz Syafi'i ialah Idul Fitri merupakan hari raya di mana kita semua kembali ke fitri, di mana kita merayakan hari kemenangan pada saat kita beribadah selama bulan Ramadan, di mana Lebaran ini menjadikan kita lapang untuk menerima dari kesalahan dan dosa-dosa orang lain kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan dalam Ramadan mendapatkan keberkahan, pengampunan, dan pembebasan diri dari api neraka. Mudah-mudahan kita kelak mendapat gelar dari bulan Ramadan
yaitu gelar takwa di bulan kemenangan. Lebaran Hari Raya Idul Fitri, amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya mungkin Ustadz bisa tutup dengan doa. Baik. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa dan mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita, memberikan barokah kepada kita. Dan mudah-mudahan nanti di Idul Fitri kita benar-benar memperoleh kemenangan, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, maafkan karim, amin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Demikianlah bincang-bincang dalam konten Rama Bersih, Ramadan berkah dan menginspirasi. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan dan salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.